Tiba-tiba, ambulans dan polisi segera datang ke lokasi. Seorang petugas yang sedang menelpon berkata, Seoul 55, kendaraan nomor 02XX, ya, kami sudah di lokasi. Petugas lain menegaskan, apa? Kau yakin? Periksa lagi cepat, sambil terus menatap layar teleponnya. Dalam hati, Kim Hyo bergumam, apa? Ada apa ini? Kenapa mereka ribut sekali? Suasananya berbeda dari kecelakaan biasa. Tak lama kemudian, seorang paramedis berteriak sambil mendorong ranjang roda pasien, tolong minggir. Pasien mau lewat. Kim Hyo mengeluh pelan, ayolah, sambil menepi. Namun saat matanya melihat pasien di atas ranjang itu, tubuhnya langsung menegang. Ia bergumam dengan suara bergetar, itu, orang itu. Wajah itu mengembalikan seluruh kenangan pahit dari kehidupannya yang lalu. Sejak dulu, kau sudah tahu siapa aku. Kau tahu masa laluku, dan kau sengaja mendekatiku. Ingatan itu muncul begitu jelas. Seseorang menyerahkan kartu nama sambil tersenyum ramah dan berkata, senang bertemu denganmu. Aku Jo Yun Sup, mantan anggota daerah Goyongyeon. Lulus dari SMA, masuk Fakultas Hukum Universitas Korea, dan hidup sebagai atlet seni bela diri isometrik. Suara itu seolah terdengar lagi, kisahmu sangat menyentuh hati banyak orang. Bukankah kau ikon harapan? Kau sudah cukup untuk jadi bintang politik generasi berikutnya. Bahkan ayahku pun akan mendukungmu. Kini, melihat wajah itu lagi, Kim Hyo menggenggam erat tangannya dan bergumam dengan suara bergetar, pelaku yang membunuh orang tuaku, pelaku kecelakaan ini, kau, anak laki-laki pertama Jo Tae-sup, Jo Yun Sup. Jadi ini alasannya, kenapa kecelakaan itu tidak meninggalkan catatan sedikitpun. Orang tuaku mati seperti itu, dan aku justru dituduh sebagai pelakunya. Bajingan tak tahu malu. Tiba-tiba, seorang paramedis kembali berteriak, pasien mau lewat. Minggir. Saat itulah, Kim Hyo melihat seorang wanita berbaring di ranjang lain. Ia bergumam pelan, wanita itu, siapa dia? Matanya terus mengikuti ambulans yang membawa mereka. Tak lama kemudian, seorang polisi mendekat dan berkata, pelajar, kami butuh saksi mata. Bisa ikut sebentar. Kim Hyo mengangguk. Baik, namun dalam hatinya, ia bergumam lagi, wanita itu, aku merasa pernah melihatnya, di suatu tempat. Kemudian, keesokan harinya, di televisi, Kim Hyo melihat berita itu. Berita disiarkan tentang kecelakaan semalam, dan pembawa berita berkata, putra pertama, Jo Tae-sup, Jo Yun Sup, meninggal dalam kecelakaan lalu lintas pagi ini. Diduga penyebab kecelakaan adalah karena ia lelah bekerja sampai subuh, sehingga tidak bisa mengatasi rasa kantuknya. Dalam hati, Kim Hyo bergumam, dari mengemudi dengan mabuk menjadi alasan kelelahan bekerja. Jelas-jelas dia mengemudi dalam keadaan mabuk. Apakah sudah ada campur tangan? Berita itu berlanjut, Jo Yun Sup diketahui telah meninggal, sedangkan Dong Seo-han dibawa pulang oleh ibunya. Tiba-tiba, ayah Kim Hyo datang. Kim Hyo berkata, ayah, apakah ayah sudah baik? Ayahnya bertanya, kau tidak sekolah? Kim Hyo menjawab, masih ada waktu untuk berangkat. Berita dari TV terus berjalan. Jo Yun Sup adalah seorang pengacara yang membela kaum lemah di bawah ajaran anggota majelis Jo Tae-sup. Ia dikenal sebagai sosok yang selalu bekerja keras. Mendengar itu, ayah Kim Hyo berkata dengan gugup, kita tidak ada di kejadian itu. Kim Hyo menatap ayahnya dan berkata, apakah ayah berada di pihak Jo Tae-sup? Ayahnya langsung menyahut, jangan bicara begitu. Pikirkan baik-baik, itu tidak akan membantu. Dan kau, jangan pernah menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Mengerti? Kim Hyo menjawab, iya. Setelah itu ayahnya segera pergi meninggalkan ruang keluarga. Di balik pintu, ayahnya bergumam pelan, sambil mengingat kejadian semalam. Dalam ingatannya, seseorang menyerahkan amplop kepadanya. Ayah Kim Hyo bertanya, apa ini? Orang itu menjawab, uang ganti rugi kecelakaan. Kau pasti sangat terkejut karena kejadian semalam. Kau punya anak, kan? Senator kami ingin melindungi kehormatan anaknya yang sudah meninggal. Ayah Kim Hyo menjawab dengan ragu, ya, seperti yang kau tahu. Orang itu kembali berkata dengan nada mengancam, tidak ada saksi mata untuk ini. Jika kau membuka mulut, kau akan bertanggung jawab untuk semuanya. Setelah mengingat itu, ayah Kim Hyo menutup matanya dengan gelisah. Kau sudah campur tangan untuk menutup mulut saksi mata. Sementara itu, Kim Hyo bergumam dalam hati, tentu saja, Jo Tae-sup. Kau sudah campur tangan untuk menghapus saksi mata. Beberapa saat kemudian, Kim Hyo yang sudah berada di ruang kelas duduk sambil menulis sesuatu di bukunya. Ia bergumam pelan dengan wajah serius. Alih-alih orang tuaku selamat, apa Jo Yun Sup dan Dong Sung-han yang mati? Siapa wanita yang menumpang itu? Jo Yun Sup, terlepas dari jenis kelaminnya, dia tidak akan bertemu siapapun kecuali orang-orang yang dia butuhkan. Wanita yang meninggal itu pasti punya tujuan. Aku harus mencari tahu siapa dia. Sepulang sekolah, Kim Hyo langsung pergi menuju aula pemakaman rumah sakit Jaesang. Di sana, ia melihat papan nama yang tersusun rapi. Almarhum Lee Sung-hye, almarhum Lee Min-jul, semoga jiwa almarhum tenang di alam sana, gumamnya pelan. Kim Hyo mengerutkan kening. Dalam hati ia berkata, Lee Sung-hye,
Ia melangkah lebih dalam ke ruang pemakaman dan kembali bergumam, aku tidak akan tahu apa-apa kalau hanya dengan namanya. Ayo masuk lebih jauh lagi. Beberapa langkah kemudian, ia melihat sebuah pot bunga besar bertuliskan Cheonha Group. Ia menatapnya lekat-lekat. Di belakangnya, beberapa orang tengah berbincang. Salah seorang berkata, hari apa ini, anak Jo Tae-sup meninggal juga. Temannya menjawab, iya, Sung Hye juga mengalami kecelakaan lalu lintas. Grup paling menjanjikan dari grup paling terkenal di dunia malah kehilangan penerusnya seperti ini. Kim Hyo menahan napas sejenak. Dalam hatinya, ia bergumam, Lee Sung Hye, apa itu grup dari seluruh dunia? Mereka sepertinya tidak tahu kalau Lee Sung Hye berada di kendaraan yang sama dengan Jo Yun Sup. Tiba-tiba, seseorang datang menghampiri lingkaran orang-orang itu. Mereka langsung menyapanya. Ah, kamu datang juga, salah satu dari mereka berkata. Kim Hyo menoleh sedikit, melirik pria yang baru datang itu. Seketika ia bergumam dalam hati, Kim Chan Yong, kupikir kau anak buah Jo Tae-sup. Tapi sepertinya kau anggota grup dunia. Kim Hyo menatapnya lebih lama, lalu kembali bergumam dalam hati. Aku ingat, dulu aku bekerja di kelompok itu. Menangani kasus dana khusus kelompok. Itu bukan departemenku, tapi aku ingat, ini Cheonha Group dan Jo Tae-sup. Oke, aku butuh banyak uang untuk mendapatkan kekuatan. Ini tidak bisa dihubungkan begitu saja. Ia menarik napas panjang. Beberapa saat kemudian, salah seorang bawahan menghampiri seseorang yang sedang duduk di depan bunga pemakaman. Dengan suara pelan namun tegas, bawahan itu berkata, Senator, sebentar lagi konferensi pers. Dan keluarga korban sudah ditangani dengan baik. Orang itu mengangguk kecil tanpa berbalik. Ya, kerja bagus, jawabnya singkat. Sementara itu, di lorong pemakaman, Kim Hyo berjalan perlahan sambil menatap lantai. Dalam hatinya, ia bergumam, takdir sudah berubah. Sekarang, hidupku, dan hidupmu, akan berubah juga. Tunggu saja, Jo Tae-sup. Langkahnya mantap, tatapannya dingin. Pertarungan di masa depan, kini resmi dimulai. Keesokan harinya, di gedung KMS, Kang Min So berkata kepada Kim Hyo. Apa, saham? Kau ingin membeli saham di masa-masa sulit seperti ini? Dan juga, bukankah kau bilang akan fokus pada pendidikanmu terlebih dahulu? Kim Hyo menjawab, saya rasa ini waktu yang tepat. Saat ini, Kunya Elektronik berada dalam masa-masa sulit di bawah kepemimpinan Kekua Kim Bun-yong. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi. Sekarang juga, nada suaranya meyakinkan. Kang Min So menghela napas, lalu berkata, baiklah, aku mengerti, kau memang tidak akan mendengarkan perkataanku. Kim Hyo tersenyum kecil, yes, terima kasih, pengacara Nim. Saat keluar dari gedung itu, Kim Hyo pun berjalan di pinggir kota dan bergumam dalam hati, aku tidak bisa melewatkan kesempatan seperti ini. Setelah IMF, Chunha Electronics akan menjadi perusahaan global. Jika aku memiliki saham di perusahaan itu akan sangat membantuku. Setelah itu, Kim Hyo pun pergi ke sekolah. Di tangga sekolah, saat turun, ia berpapasan dengan temannya, Jae Ho. Kim Hyo, panggil Jae Ho. Kim Hyo menoleh dan bertanya, kau belum pulang. Jae Ho tersenyum tipis. Kau berhasil menduduki peringkat pertama dalam ujian kemarin, kan? Selamat. Kim Hyo menghela napas kecil. Ucapan selamatmu sangat tidak ikhlas. Jae Ho langsung menunjukkan wajah sedih. Aku rasa sebaiknya aku mengubur cita-citaku selama ini. Kenapa? Tanya Kim Hyo. Kenapa kau bilang seperti itu? Kau kan belajar dengan giat. Jae Ho menunduk. Nilai matematikaku sangat ampas. Kim Hyo tertawa kecil. Jadi seperti itu. Jae Ho lalu memegang bahu Kim Hyo. Bagaimana jika kita belajar bersama? Belajar, ulang Kim Hyo. Ya, ajari aku matematika. Tolong bantu aku, kata Jae Ho memohon. Tiba-tiba, dari belakang mereka terdengar suara. Jika kalian ingin belajar bersama, izinkan aku ikut juga. Mereka menoleh. Yuri berdiri di sana. Jae Ho mengerutkan kening. Bukankah kau sudah mengikuti les privat di rumahmu? Aku rasa kau tidak perlu belajar bersama lagi. Yuri menggeleng pelan. IMF, situasi di rumahku jadi buruk. Oh begitu, kata Jae Ho akhirnya mengerti. Kim Hyo pun berkata, baiklah, kalau begitu mari kita belajar bersama. Kita akan membagikan catatan satu sama lain dan saling bertanya apa yang tidak kita ketahui. Belajar, seru Jae Ho dengan penuh semangat. Baik, Yuri menambahkan. Kim Hyo kemudian bertanya, ngomong-ngomong, Yuri, setelah ini kau ingin melanjutkan kemana? Yuri menjawab, aku ingin mencoba jurusan Departemen Hukum di Universitas Han River. Bagaimana denganmu? Aku, Kim Hyo menunjuk dirinya sendiri. Aku juga ingin mengambil hukum. Tapi kenapa Han River? Kalau aku jadi kau, aku akan memilih Universitas Korea. Karena persaingannya tidak terlalu ketat, jawab Yuri. Kau tidak boleh sepesimis itu, kata Kim Hyo sambil tersenyum. Mari kita belajar keras dan masuk ke Universitas Korea bersama. Kita, Yuri memandangnya sebentar sebelum tersenyum kecil. Baiklah, aku terima. Sementara itu Jae Ho yang berada di tengah-tengah mereka menghela napas dramatis. Rasanya aku sedang melihat adegan drama Korea. Ia lalu merangkul keduanya sambil tertawa. Baiklah,
Mari kita semua belajar keras bersama-sama. Kim Hyu tersenyum. Tepat sekali, mari kita lakukan bersama. Yuri menggeser sedikit tubuhnya dan berkata, jangan dekat-dekat denganku. Lalu, Jaeho berkata, haruskah aku meminta Yunjun ikut bergabung dengan kita? Kim Hyu menjawab, tidak masalah. Bagaimana menurutmu, Yuri? Yuri mengangguk kecil, lalu berkata, aku setuju. Dia juga pintar. Sementara itu, Hanmi yang berada tidak jauh dari mereka mendengar percakapan tersebut. Ekspresinya sulit dibaca, tetapi jelas ia memperhatikan mereka dengan cukup serius sebelum akhirnya berjalan pergi. Beberapa saat kemudian, mereka semua sudah berkumpul di sebuah meja belajar besar, meja yang cukup luas untuk menampung buku-buku, catatan, dan 3-4 orang sekaligus. Kim Hyu mencondongkan tubuhnya sedikit dan menunjuk salah satu rumus di buku matematika Jaeho. Cukup hafalkan rumus ini saja, katanya. Jaeho menggaruk kepalanya bingung, lalu berkata, oke, tapi kenapa semua rumus terlihat seperti monster bagiku? Waktu pun terus berlalu. Hari demi hari, sepulang sekolah, mereka selalu berkumpul untuk belajar bersama. Setiap sore Kim Hyu membantu Jaeho memahami matematika, berbagi catatan dengan Yuri, dan perlahan-lahan suasana belajar itu menjadi rutinitas yang hangat di tengah masa-masa sulit karena IMF. Di sela-sela belajar, Kim Hyu tetap memeriksa perkembangan saham Chunha Electronics. Ia melakukannya setiap hari, tanpa pernah melewatkan satupun perubahan. Tes kemampuan akademik tahun 1998 tinggal 100 hari lagi. Banyak orang tua menaruh harapan besar pada anak-anak mereka agar bisa lulus. Sementara itu, tes kemampuan skolastik untuk masuk perguruan tinggi juga semakin dekat, tinggal menghitung hari. Pada hari pengumuman penerimaan jurusan Departemen Hukum di Universitas Korea, telepon rumah Kim Hyu tiba-tiba berdering. Petugas dari ujung telepon berkata, silakan menekan nomor tes Anda. Kim Hyu mengetikkan nomor tes 08XX. Suara di telepon kembali berbunyi, nomor tes 08XX, Kim Hyu. Anda berhasil diterima di Universitas Korea. Selamat atas keberhasilan Anda. Kim Hyu langsung tersenyum lebar, lalu berlari untuk memberitahu teman-temannya. Aku berhasil diterima, teriaknya. Jaeho langsung memukul pelan bahunya sambil bercanda, wah, kau harus berterima kasih padaku. Hyunjun ikut tersenyum, kerja bagus, Kim Hyu. Sementara Yuri hanya menatapnya dengan rasa senang. Keesokan harinya, di sebuah gedung sekolah, Jaeho memanggilnya, hei Kim Hyu, ayo berfoto bersama. Kim Hyu berkata, baik. Apa kau melihat Yuri? Aku belum melihatnya hari ini. Jaeho mengangkat alis, kenapa kau mencarinya? Kau akan bertemu dengannya selama 4 tahun ke depan. Kim Hyu menjawab, karena kita akan berfoto. Akan lebih bagus kalau semua anggota kelompok belajar ikut. Ia pun langsung pergi sambil berkata, tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Jaeho hanya menghela napas, cepatlah kembali. Di samping gedung, Kim Hyu melihat seseorang dan bergumam, bukankah itu Hanmi? Jadi dia berhasil lulus dari sekolah ini. Namun tiba-tiba pandangannya jatuh pada seorang pria yang sedang berdiri tak jauh dari sana. Kim Hyu menegang. Tunggu, bukankah itu kepala kantor kejaksaan distrik tengah, Kim Seok-han? Dia orang yang memberikan semua informasi penyelidikanku pada Jo Tae-suk. Kenapa dia ada di sini? Apa itu orang tuanya? Ia berpikir keras. Dalam ingatannya, Kim Seok-han hanya memiliki 2 putra. Aku harus mencari tahu hubungan mereka dengan mendekati Hanmi. Saat itu Kim Hyu pun menghampiri dan berkata, Hanmi, selamat atas kelulusanmu. Apa mereka orang tuamu? Hanmi menoleh kaget. Oh, iya. Kim Hyu memberi salam sopan, halo, saya teman Hanmi. Orang itu menjawab singkat. Kim Hyu dalam hati bergumam, keduanya terlihat canggung. Pasti ada sesuatu di antara mereka. Keesokan harinya, Kim Hyu dan Hanmi duduk bersama di sebuah kafe. Hanmi menatapnya dengan kesal. Kau tiba-tiba mendekatiku saat kelulusan. Kenapa kau menyapa secara mendadak? Jika ada masalah denganku, katakan. Kim Hyu tetap tenang. Apa benar kau tidak lanjut kuliah? Hanmi memelototkan mata. Kau memanggilku ke sini hanya untuk bertanya apakah aku kuliah atau tidak. Memangnya penting untukmu? Dengan nada serius, Kim Hyu berkata, apakah kau ingin belajar denganku? Hanmi terkejut. Hah?